Kita dengan cara masing-masing aja gitu kan. Saya punya cara, dia juga punya cara. Kita emang tidak ada niatan damai juga ya. Kita nggak ada menawarkan apa-apa ke dia. Itu hak-hak dia. Kalau lu tujuan berantem sama saya ya, terus gua KO mungkin oke. Tapi kalau lu cuma datang minta dipukul ya, lu kan mau gua mukul lu supaya gua masuk penjara kan. Usai sempat luput dari sorotan jagat maya, kisruh panas antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo lagi-lagi memasuki babak yang baru. Buktinya, beberapa waktu lalu Farhad Abbas terlihat menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dan menyebarkan ujaran kebencian yang ia layangkan terhadap Denny Sumargo. Sebuah laporan yang belakangan dikabarkan telah dicabut oleh Farhad. Ketika ditemui pasca pemeriksaan, Farhad pun mengungkap bahwa ternyata laporan itu belum ia cabut. Dengan alasan, Farhad merasa sikap Denny tidak konsisten dan terkesan mempermainkan dirinya. Seperti diketahui, perseteruan sengit yang melibatkan Farhad Abbas dan Denny Sumargo sejatinya sempat mereda. Khususnya ketika kedua belah pihak bersedia untuk saling bersalaman dalam kunjungan ke kantor Kementerian Sosial beberapa waktu yang lalu. Namun semua itu seakan sirna dalam sekejap mata. Upaya perdamaian yang diharapkan Kementerian Sosial justru harus sirna seketika. Lantas seperti apa kedua belah pihak menyikapi hal itu? Serta bagaimanakah pula tanggapan kuasa hukum Denny Sumargo melihat Farhad yang sepertinya sudah menutup pintu damai. Kita dengan cara masing-masing aja gitu kan. Saya punya cara, dia juga punya cara. Kita memang tidak ada niatan damai juga ya. Kita nggak ada menawarkan apa-apa ke dia. Itu hak-hak dia. Gitu. Kecuali kita maksa-maksa komunikasi gitu. Nggak diblokir juga kita gak hubungi kan. Gitu. Dari awal tindakannya justru memperkeruh lah. Kalau memang niat kita cari klien, saya udah berulang kali dituduh yang tidak benar. Kita niat baik, membantu, dibilangnya ada upaya suap. Banyak lah. Dari awal ini rekan-rekan media juga tahu kan. Kita dituduh jadi kemana-mana juga, yang niatnya hanya membantu orang yang kena musibah jadi kemana-mana. Terkait pengancaman kan itu sudah kita sudah sampaikan kepada penyidik. Penyidik sudah mendalami itu, kita sudah diperiksa, saksi-saksi kita sudah diperiksa. Penyidik sudah melihat itulah. Ini bukti-bukti itu tidak bisa kita sampaikan di publik. Yang pasti ada peristiwa itu dan laporan kita sudah diterima dan sudah jalankan pemeriksaan. Kita minta Denny diproses di sidang di meja hijau kan sampai terlihat apakah perbuatan dia itu wajar atau kurang ajar. Ya, saya minta karena saya yang lapor duluan ya. Ini bukan menjebak saya, tapi intinya saya sudah membuat laporan duluan. Tunggu setelah saya punya laporan dulu baru gantian kita ya, gitu. Kita yang wajar-wajar saja gitu. Karena polisi ini sama aja gitu, yang duluan aja, biasa kan antri ya, ya kita sama-sama antri duluan, kita proses, nanti kalau saya terbukti juga saya akan disidang dan akan diperlakukan sama di depan hukum. Begitu aja kamu ya Denny, oke? Semangat. Sebetulnya kan laporan yang dilakukan itu awalnya itu dari pihak mereka melaporkan terkait diskriminasi dan ras kepada klien saya. Lalu kami merespon itu karena kami merasa ada tindak pidana yang juga dia lakukan. Kami melakukan upaya hukum juga dengan melaporkan dia. Gitu. Lalu upaya dari Kemensos mendamaikan kita, mendamaikan para pihak, itu kan menjadi harusnya ya dengan itikat baik ya. Para pihak itu melakukan perdamaian lah, karena Kemensos itu kan sifatnya hanya memediasi aja. Kalau lu tujuan berantem sama saya ya, terus gua KO mungkin oke. Tapi kalau lu cuma datang minta dipukul ya, lu kan mau gua mukul lu supaya gua masuk penjara kan.
Nah sekarang hebat, orang seperti itu hebat. Ya, menurut saya, gue laporin, lanjutin. Ini perlu saya sampaikan, ini bukan seperti omongan pengacara. Saya kaget juga pertanyaan seperti itu dan statement dari dia. Jadi begini, laporan kita dengan laporan dia itu berbeda. Kalau klien saya dipanggil, diperiksa, kita akan bersikap kooperatif, bersikap kesatria, menghormati proses hukum, pasti kita akan datang. Kalau dia udah dipanggil, nggak mungkin kita sampaikan di publik bahwa dia itu kan kewenangan dari penyidik lah. Gitu. Kita punya buktinya semua, dia udah dipanggil. Gitu. Dia tidak hadir, nggak ada urusannya. Kalau kita dipanggil kita pasti datang. Ya kan kami sudah mengirim surat, kita minta tolong diklarifikasi di Peradi. Ya kalau mereka panggil lagi ya kita nggak mungkin mau dijemput dong, pasti kita datang. Tapi kita lihat aja, apakah penyidik menganggap itu sebagai satu kejahatan atau pidana apa yang saya lakukan. Nah, saya yakin penyidik sekarang profesional, ini kan bukan kekuasaan. Nggak ada orang yang densus di sana, yang ada adalah hukum. Aksi saling lapor antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo memang semakin menjadi-jadi. Namun menariknya, kontroversi mereka bukanlah satu-satunya laporan polisi yang masih berlanjut dalam pusaran kasus uang donasi Agus. Seperti diketahui, pada bulan Januari 2025 silam, melalui kuasa hukumnya, Agus Salim telah melaporkan 4 orang nama atas dugaan penggelapan. Bukan tanpa sebab, laporan itu didasari dengan dialihkannya uang donasi Agus Salim kepada Pusat Pengungsian Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Lantas seperti apakah luapan kesedihan Agus Salim terhadap aksi Denny Sumargo yang dinilai sudah ingkar janji? Serta bagaimanakah pula penjelasan pihak kuasa hukum Agus terkait laporan polisi terhadap 4 orang itu? Kami tim pembela kaum lemah hadir untuk memenuhi panggilan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pasal 372 yang sudah kita laporkan pada tanggal 6 Desember 2024 terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan pasal 372 ya, yang dilakukan oleh 4 orang, yaitu Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, Geri Julian Saputra, dan Pablo Benoa. Mereka telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga telah melakukan donasi bodong kepada Agus Salim. Tadi Mbak Elmi Nurmala telah diperiksa oleh penyidik dengan jumlah 17 pertanyaan dan Mbak Wawa atau Neneng Sumiati juga diperiksa dengan jumlah 17 pertanyaan yang sama terkait peralihan dana M. Agus Salim kepada yayasan dan peralihan uang Agus Salim kepada korban bencana alam NTT itu. Jangan kecewa-kecewa ya. Semua pihak jangan kecewa-kecewa. Cukuplah istirahat. Sudah cukup banyak kita begadang selama masalah ini ya. Turunkanlah emosinya. Saya tahu semua ingin terlihat benar dan semua ingin terlihat positioningnya bagus. Tapi uangnya sudah tidak ada. Jadi sudah jangan ribut-ribut, istirahat ya. Lihatlah di kiri kananmu ada keluargamu yang butuh kamu selama masa kasus ini kan banyak dicuekin. Kita minta kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera memproses hukum terkait laporan polisi yang kita buat dan untuk segera dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap 4 orang ini ya, yang otaknya telah melakukan dugaan donasi bodong kepada M. Agus Salim ini, sehingga klien kami telah dirugikan baik secara material maupun imaterial. Harus siap gitu, ya. Yang siap memakan dan membagi bagian uang Agus, ya harus siap gitu. Karena kalau nggak siap dipotong. Sekarang habiskan saja. Mana? Ngaku dong, tunjukkan berapa uangnya habis, kemana dikasihnya, ya kan? Baru silakan bicara tentang uang habis ya, nggak usah potong. Kalau uangnya masih ada ya potong, betul nggak? Kalau ada niat mau menggantikan, kalau ketahuan potong juga. Harusnya bilang, walaupun ketahuan, walaupun salah, siap masuk penjara. Kalau takut, kalau minta maaf, potong. Nah itu mantap. Nah kalau kami
Masa kalian berani terus kita potong? Nggak mungkin dong. Kan namanya juga kita hanya melihat keberanian dan nyali kalian dalam melanggar hukum, dalam melakukan satu perbuatan yang memungkinkan kalian dilaporkan oleh pidana. Sementara itu, kisruh uang donasi 1,3 miliar rupiah yang diterima Agus Salim turut memantik pula kontroversi lain yang menyeret Pratiwi Novianti dan sosok pengusaha asal Surabaya bernama Heri Kunchoro. Tak tanggung-tanggung, perseteruan itu bahkan telah melahirkan sebuah laporan polisi yang dilayangkan oleh Heri Kunchoro di Polda Jawa Timur. Ya, bermula dari sebuah video klarifikasi Novi di media sosial yang diduga berisi data pribadi milik Heri, kini telah berbuntut panjang hingga kemana-mana. Ketika dihubungi, Heri Kunchoro sendiri mengaku jika sejak awal ia sebenarnya tidak ingin membuat persoalan ini menjadi pelik dan berbuntut panjang. Namun apa daya, permintaan maaf yang ia harapkan dari Novi tak kunjung menjadi kenyataan. Hal itulah yang akhirnya mendorong Heri Kunchoro untuk melaporkan Novi ke polisi. Sekitar pukul 16.00 ya, Saudara HR beserta pengacaranya datang ke SPKT Polda Jawa Timur. Saudara HR ini melaporkan seseorang dengan inisial PV ya. Inisial PV ini terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial. Saat ini kasus ini sedang ditangani dan didalami oleh Reskrim ya, nanti mudah-mudahan nanti ditangani oleh Reskrim Direktorat Siber ya, karena ini kan terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial. Selama kita diam terus diserang, otomatis semut aja akan melawan ya. Nah, pada hari ini, kemarin tepatnya kami sambangi Polda Jawa Timur, kita diskusi sama teman-teman di Polda Jawa Timur, khususnya cyber, dan puji Tuhan, puji syukur, kami dapat istilahnya tangan terbuka. Sebetulnya saya ini sudah calling down. Banyak media-media yang meminta saya untuk Zoom, untuk wawancara, semua saya tolak. Dengan tujuan permasalahan ini tidak berkembang. Ya. Banyak media yang minta saya wawancara itu banyak sekali. Semua saya tolak, Mas. Tapi setelah saya melihat dari pihak sana itu kok nyerang terus gitu kepada saya, ya. Nyerang melalui TikTok, nyerang melalui media-media termasuk YouTube. Intinya penyerangan itu bertubi-tubi ke saya. Bahkan ada ujaran kebencian. Ada ujaran kebencian. Ujaran kebencian, ingat ya, Pak Sokum, jangan menyatakan orang jangan datang ke tempat usaha klien saya. Dan jangan bilang bahwa klien saya itu kalau tamu-tamu datang ke tempat usahanya, itu privasinya akan diumbar. Itu kan menandakan Anda yang mempunyai suatu kebencian kepada klien kami. Kita kan mesti melihat siapa yang memulai, lalu siapa yang meminta maaf. Kalau kita melihat dalam jejak digital itu kan, dia membuka seolah-olah Novi itu memiliki masa lalu, itu kan dari pihak HK. Bukan Novi. Saat itu yang di-share kepada publik sama sekali tidak menyebut nama siapa. Dan kebetulan HK merasa bahwa itu adalah chat dia dengan Novi. Itu tafsiran beliau. Tapi apa yang dilakukan Novi berbeda dengan sikap HK dan Dr. Togar Situmorang selama ini memframing tentang adanya hal-hal yang bersifat aib pribadinya Novi, yang menurut Novi itu sama sekali tidak mengandung nilai kebenaran. Kalau pihak Novi nggak mau minta maaf, ya sudah, saya juga nggak maksa, begitu kan. Tapi bila dibilang saya ngemis-ngemis, saya ini pengemis ya, bukan lah, saya ini bukan pengemis gitu. Ya kata-kata ini sebenarnya nggak pantas lah. Seperti Bang Nyoman, beliau adalah seorang intelektual, akademi, terus seorang yang lawyer, harusnya dalam pembicaraan itu lebih baik ditata yang baik lah.
supaya orang nggak tersinggung. Ya, Bang Nyoman, saya bukan pengemis, apalagi ngemis masalah maaf itu kecil buat saya. Itu kata-kata itu sangat menyakitkan sekali dan merendahkan martabat saya. Ya, saya nggak pernah ngemis, Mas. Saya tidak pernah ngemis masalah Novi minta maaf. Kalau Novi nggak mau minta maaf, ya sudah, selesai. Saya tidak akan memperpanjang sampai urusan polisi, sampai laporan ke polisian. Karena Novi itu nyerang saya terus-terusan, di TikTok dia nyerang saya, di keluarga saya juga diserang, dengan omongannya macam-macam. Lama-lama saya juga panas juga gitu kan. Saya juga muncul juga, loh ini kok saya diam kamu kok nyerang terus gitu. Ya akhirnya saya konsultasi dengan Bang Togar, Bang gimana Bang, saya ini merasa terganggu. Saya sudah diam, saya udah nggak mau komentar-komentar, tapi pihak sana nyerang terus. Akhirnya ya sekarang saya serahkan ke Bang Togar aja, selaku lawyer gitu. Dari PHK sudah melaporkan secara resmi ya ke Polda Jatim di cyber dengan bukti-bukti mereka. Nah sekarang silakan adu fakta, adu bukti, ya aja kan. Ya silakan aja, nanti akan ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah, atau dua-duanya nggak benar. Kan gitu aja kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.